Mulut Nikita mahal karena orang Indonesia selalu percaya. 5M. Ya. Wow, menurut suara yang mirip dengan Mail ini bilang, kalau Dokter Reza pengen Nikita nggak speak up terkait dengan produknya, kasih aja Nikita 5M. 5 miliar rupiah. Iya. Mau itu mahal dok. Gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu gak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa gak pernah berantem, gak pernah ribut, tapi ternyata kaget kenapa kayak gitu, aku malah gak tahu belum apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya, soalnya menurut dia mahal. agak doer kan, jadi agak sedikit mahal dong. Jadi kalau dokter Ya, katanya mulutnya mahal dan orang Indonesia tuh percaya dengan apa yang dia katakan karena selalu berdasarkan fakta begitu. Aduh, pusing. Menurut kalian gimana sih pendapat kalian nih tentang suami istri ini dan juga para rivalnya yang udah jadi pakai baju oranye itu? Kalau aku sih bingung ya. Bingung satu tuh, kalau nggak salah kenapa mau ngasih duit? Kalau emang nggak salah, nggak ada yang salah sama produknya. Tapi pihak yang sebelahnya juga mau ngapain? Terima duit gitu kan? Harusnya kan berpikir, oh ini nih bahaya nih gitu kan? Masa nggak ada apa-apa orang tiba-tiba mau ngasih duit di MM tuh ya kan? Menurut kalian gimana sih guys? Siapa yang benar, siapa yang salah? Coba kita tebak-tebakan deh sebelum akhirnya nanti ketuk palu dari Dewan Hakim yang berbicara. Nanti kita tebak-tebakan dulu deh sekarang. Menurut kalian siapa yang beneran salah? Bicara soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan NM dan asistennya, gue kan berpendapat bahwasannya memang ada unsur pengancaman di dalam teks dan rekaman percakapan yang beredar di sosial media ya. Ini bukan berarti gue itu mendukung atau membela para brand owner skincare yang menjual skincare abal-abal. Tidak sama sekali. Gue justru mendukung orang-orang yang mau memerangi skincare abal-abal. Nah, di sini yang gue sayangkan adalah sikap dari NM. Harusnya kalau NM ini benar-benar ingin memerangi skincare abal-abal, itu dia akan menolak mentah-mentah tawaran damai atau bayaran dari orang-orang yang menjual skincare abal-abal. Ya, ini kok justru enggak, malah menyebutkan nominal dan disertai ancaman. Kan itu yang gue sayangkan gitu. Dan melihat nih dari chat yang beredar ya antara NM dan Daviena gitu ya, my god, 15M itu tuh nominal yang gede ya guys ya. Dan di situ ya justru kayak ya udah jual Ferrarinya gitu atau cicil aja gitu. Kayak ini di dalam chat itu si Davienanya sendiri tuh juga udah punya niat baik gitu ya buat menarik produknya terus mengembalikan uang resellernya kan gitu. Tapi kenapa justru ditekan sebegitunya? Itu yang gue sayangkan. Kalau memang benar-benar mau memerangi skincare abal-abal, seharusnya ya tidak ada negosiasi pembayaran atau penyuapan atau uang tutup mulut atau apalah itu tolak mentah-mentah gitu. Bukan malah mengambil keuntungan dari sini untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang gue sayangkan gitu guys. Respon Dr. Reza Gladys usai berhasil menyerahkan Nikita Mirzani, dia mengaku bukan sesuatu yang diinginkan. Mungkin ini cara untuk membela diri. Perseteruan artis Nikita Mirzani dan pengusaha sekaligus dokter kecantikan Reza Gladys berakhir dengan penahanan atas dirinya. Nikita ditahan di Polda Metro Jaya sejak Selasa kemarin untuk 20 hari ke depan guna penyidikan lanjutan. Penahanan pada Nikita tersebut dilakukan setelah ibu 3 anak ini menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada hari yang sama mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus dengan Reza Gladys, Nikita dijerat dengan beberapa pasal sekaligus dengan ancaman hukuman yang beragam. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Heran gue. Lu pada circle-nya, lu yakin itu skincare nggak mengandung overclaim merkuri? Dan lu masih pada membela gitu, terus mengucap syukur, alhamdulillah akhirnya ini apa segala macam, cuy, julah, munafik. Gue sangat setuju banget kalau misalnya pengacara itu membela klien, tapi at least ya para lawyer ini membela klien itu pahami dulu konteksnya, ini klien bener apa enggak. Jangan cuman karena dibayar pakai duit uang gitu ya lu off-road aja.
gitu, lu persetujuin aja semuanya. Gak bisa begitu. Ini udah termasuk undang-undang konsumen. Kalau ternyata kebukti salah, undang-undang konsumen lo tahu apa? Ini merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat yang menggunakan produk yang mengandung overclaim dan juga merkuri dan racun-racun yang ada di dalamnya. Salah banget nih pengacara kalau misalnya membela hanya demi kepentingan pribadi, yaitu uang, duit. Lo ingat nih baik-baik, lo terapkan di otak lo ini, ya. Lo ingat, kalau skincare lo tuh nggak ada apa-apa, nggak overclaim dan mengandung merkuri, lo nggak akan transfer 4 miliar dengan cuma-cuma cuah. Gak bisa kayak gitu. Ya, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi nggak diajarin. Ngapain lo jadi pengacara? Pengacara itu memang membela, gue tahu, tapi membela yang benar. Pahami juga itu kliennya. Klien ini bener apa enggak? Mana ada orang transfer cuman 4 miliar kalau misalnya nggak ada apa-apa terkandung di dalam skincare tersebut, cuy. Baru ini nih kasus yang paling lucu sekali. Mentransfer cuma 4 miliar, coy. Tahu-tahu dibilang pemerasan dalam hal apa? Aduh, jelas-jelas ditelepon, dicari, dinego lagi. Yang kedua, setelah berhasil memenjarakan lawannya, Dr. Reza Gladys pun buka suara dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kepolisian. Aku mau sampaikan terima kasih kepada kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Kata Dr. Reza Gladys di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 6 Maret 2025 dini hari, usai berkonsultasi untuk membuat laporan yang baru. Semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya, kata At-Taubah Mufid, suami Reza Gladys. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Gak kapok ya? Nah, bener kan? Mana para buzzer? Kok pada diam-diam? Kemarin katanya, ribut banget ngebelain dia. Gak ada yang bayar lagi. Kalau saya sudah berbicara, saya pasti akan bergerak. Bravo Pak Polisi, terima kasih atas kerjasamanya. Dan mudah-mudahan dengan titik poin ini sudah ditangkap dan dipakai baju oranye, akan tentram, damai di media sosial. Oke? Tidak ada keributan dan tidak ada lagi pemicu-pemicu yang lain. Nah, mudah-mudahan ya guys. Siapa yang senang? Aduh, ya. Jadi setiap drama itu pasti ada akhirnya, ada endingnya guys. Jadi kalau kita terus membuat huru-hara, membuat ketidaknyamanan, membuat orang menjadi resah, pasti banyak musuhnya, pasti banyak yang nggak suka. Orang yang suka sama orang seperti itu artinya satu frekuensi, atau orang dibayar untuk membela dia, ya. Jadi ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sudah benar-benar salah gitu, karena sudah dinyatakan tersangka gitu ya guys ya. Dan bravo Pak Polisi, sekali lagi mudah-mudahan Anda berdedikasi tinggi dan fokus kepada profesionalisme Anda. Jangan sampai dibilang ada oknum yang bisa dibayar sehingga bisa melepaskan dia kembali. Oke, ingat sekali lagi, kasus ini akan terus saya kawal, dan di balik peristiwa ini saya selalu ada di dalamnya. Salam, Lita Gading. Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu nggak bisa penjarain gua. Kecuali lu korupsi, punya uang. Itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Ya, aku setuju. Ya kan? Ya. Karena itu bisa merugikan semua. Ya, nah, itu satu. Jadi gimana kalau misalnya ini kayak kita kemarin kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dr. Reza maunya gimana? Mau kita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lamain. Iya, jadi gini dong, kalau misalnya emang pengen biar buat kita tidak speak up, ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita tawaran aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya lumayan karena aku orangnya nggak enakan gitu. Yang terakhir, Dr. Reza Gladys mengatakan kalau ini adalah caranya untuk membela diri. Ini bukan kehendak kami, ini bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, kata Dr. Reza Gladys. Karena ini adalah salah satu cara mungkin untuk kami membela diri. Ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kami inginkan, pungkasnya.
Dr. Reza Gladys didampingi suami dan pengacara tiba-tiba datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 5 Maret tahun 2025. Diungkap oleh pengacaranya, Julianus Sembiring, kedatangan mereka untuk berkonsultasi dengan penyidik. Pihaknya menganggap ada dugaan tindak pidana yang baru ditemukan terkait penyerangan martabat kepada Reza Gladys. Namun selengkapnya, ia masih bungkam dan mengatakan hal tersebut masih dalam penyidikan kepolisian. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.